体承受的负荷，恰恰证明了各国心茫然啊！早就没有东西给你虫族对你的暗杀，看来你们提供的线索起作用。我会将虫族从人族疆域。国第9军团军级犯人，不朽神灵100。借由要害枪以标记定位的1.2亿要害，务必同时行动，相互预警的机会。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-167. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng bisa terbebas dari jeratan Yanzu, yaitu dengan Lo Feng yang mendapatkan bantuan dari Master Truyan yang meminta bantuan kepada Master Yomo, yang berkat kekuasaan dari Master Yomo yang lebih tinggi daripada Master Truyan dan juga Yanzu, membuat Lo Feng pun bisa terbebas dari kekangannya Yanzu. Tetapi Yanzu ia masih belum menyerah, yang dimana Yanzu secara diam-diam mengirimkan bawahannya untuk mengirimkan sebuah kristal peledak di planet bumi. Singkatnya Lo Feng mendapatkan kompensasi yaitu 300 unit serangga zerg dari Long Jue akibat masalah sebelumnya, dan Lo Feng juga diperbolehkan untuk menelusuri wilayah Gunung Sampah untuk mencari harta karun di sana, dan di sana Lo Feng pun menemukan adanya sebuah cairan hitam misterius yang merespon tubuhnya Lo Feng. Setelah tubuhnya Lo Feng sebelumnya mendapatkan sebuah logam kelas F di planet bumi yang membawa Lo Feng mendapatkan armor baru. Yang perlu diingat, armor baru ini bukan peningkatan dari Rotor Ravenclaw yang telah menerobos ke ranah Undying, yang melainkan ini merupakan peningkatan eksternal dari logam Exotis yaitu cairan hitam sebelumnya untuk ranah dari Rotor Ravenclaw yang masih berada di ranah dari penguasa sektor tingkatan ke-6, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng yang telah menggunakan baju zirah barunya, yang di sini Lo Feng memberikan nama baru dari baju zirahnya dengan nama Bing Jia. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja tubuhnya Lo Feng merasakan rasa tidak nyaman di bagian tubuhnya. Tetapi Lo Feng tetap merasa puas karena armor ini yang lebih kuat daripada armor sebelumnya. Dan lalu pun Lo Feng langsung mencoba untuk mengetes armor tersebut, yaitu dengan Lo Feng yang memasuki dunia internalnya. Dengan di sana Lo Feng menghancurkan barang-barang di dunia internalnya, yang di sana Lo Feng bisa melepaskan serangan kuat berkat armor Bing Jia ini. Tetapi tubuhnya Lo Feng juga mengalami penekanan dari armor ini yang membuat Lo Feng seperti mendapatkan serangan dari dua arah. Ia dapat mengeluarkan serangan kuat tetapi tubuhnya seperti sedang dihimpit. Di sana Babata mengukur kekuatan Lo Feng, dan Babata melihat kalau kekuatan Lo Feng sekarang telah meningkat dengan pesat berkat armor Bing Jia ini, yang dimana Lo Feng sekarang setara dengan kekuatan puluhan penguasa sektor berada dalam satu tubuh. 你身体承受的负荷，恰恰证明了各国心茫然啊！早就没有东西给你。 yang membuat Lo Feng ini kekuatannya setara dengan puluhan penguasa sektor pada Lo Feng hanya satu orang saja, yang karena berkat peningkatan dari armor Bing Jia membuat Babata pun merasa puas. Dan di sini Babata memberitahu kalau kekuatan Lo Feng sekarang sudah hampir dekat untuk mendekati dari gurunya yaitu Huyanbo. Tetapi Lo Feng memberitahu bahwasanya armor ini sepertinya tidak cocok untuk digunakan tubuh manusianya. Karena Lo Feng merasakan armor ini yang seperti menjepit tubuh Lo Feng seakan tubuh manusia tidak cocok dengan armor Bing Jia. Dan Babata juga memberitahu jika Lo Feng bisa menerobos ke ranah dari penguasa sektor puncak, maka kekuatan Lo Feng akan setara dengan ratusan ranah penguasa sektor puncak dan bahkan bisa menyamai ranah Undying. Gokil cuy, ibaratkan armor ini sebagai double peningkatan kekuatan Lo Feng. 突然觉得我身体的实力
兵甲这么强， Tak lama kemudian adanya panggilan Long Jue, yang di sini Long Jue melihat armornya Lo Feng dan ia merasa kagum dengan armornya Lo Feng karena Lo Feng telah berhasil menemukan harta berharga. Dan lalu pun Long Jue memberitahu kepada Lo Feng mengenai sebuah wilayah yang disebut sebagai Bintang Bomo, yang di sana merupakan lokasi yang dicurigai merupakan tempat dari Kase berasal, yang untuk mencari tahu siapa orang di balik Kase yang telah menyuruh Kase untuk menghabisi Lo Feng. Intinya untuk mencari dalang siapa yang telah memberikan misi kepada Kase untuk menghabisi Lo Feng sebelumnya, yang dimana pihak tersebut merupakan pihak dari ras serangga Zerg. Tetapi Long Jue memberitahu dalam misi mereka penyelidikan di Bintang Bomo, bintang itu tiba-tiba saja meledak mengakibatkan tim penyelidik dari virtual company mereka tewas akibat ledakan tersebut dan juga menimbulkan korban jiwa sampai 22 miliar dari penghuni planet Bintang Bomo. Hal ini pun seketika membuat Lo Feng menjadi kesal karena pihak musuh mereka ini sampai berani untuk mengorbankan nyawa dengan jumlah yang sangat banyak hanya untuk menghilangkan jejak mereka. Tetapi Long Jue memberitahu sebelum tim penyelidiknya tewas akibat ledakan di Bintang Bomo, tim penyelidiknya untungnya telah mengirimkan sebuah pesan mengenai sebuah lokasi yang berada di wilayah dari semesta mimpi, yang kemungkinan lokasi ini merupakan petunjuk selanjutnya untuk mencari tahu siapa dalang yang telah mengirimkan pasukan pembunuh kepada Lo Feng. Dan di sini Lo Feng sebenarnya telah menduga kalau ini merupakan ulah dari serangga Zerg. Singkat cerita, urusan Lo Feng di wilayah dari Wulongsan telah usai dan juga penyelidikan dari Long Jue sebelumnya telah dilaporkan kepada virtual company. Dan di saat Lo Feng berada di dalam pesawatnya, Lo Feng mendapatkan pesan dari virtual company yang virtual company memberikan misi pembersihan kepada Lo Feng, yaitu untuk menghilangkan pengkhianat yang berada di wilayah dari semesta mimpi, yang merupakan wilayah yang sebelumnya telah diselidiki oleh penyelidik Long Jue, dan tempat tersebut dipimpin oleh seseorang bernama Yao Hai yang telah secara diam-diam mendukung serangga Zerg untuk menghabisi ras manusia. Dan misi pembersihan ini akan dipimpin oleh Lo Feng. Tak lama kemudian pihak dari virtual company mengirimkan pasukan bantuan kepada Lo Feng dengan jumlah yang sangat banyak yang merupakan armada perang dari virtual company. 国第9军团军级 yang berada di wilayah dari Dragonstar, yaitu armada perang Legium ke-9 yang dipimpin oleh Yin Sui. Dan lalu pun Yin Sui datang menemui Lo Feng, yang di sini Yin Sui dengan menghormati Lo Feng akan membantu Lo Feng dalam misi pembersihan mereka. Tak lama kemudian juga adanya pasukan tempur dari armada Rasanduk Emas juga yang datang untuk memberikan dukungan kepada Lo Feng yang dipimpin oleh Tuan Chang. Dan singkatnya, setelah Yin Sui dan juga Tuan Chang mereka telah berkumpul, mereka pun mulai membicarakan misi mereka bersama Lo Feng. Lo Feng pun memberitahu kepada mereka bahwasanya misi ini merupakan misi yang telah diperintahkan oleh virtual company, yang dimana misi ini akan diawasi oleh virtual company juga. Dan misi mereka adalah untuk melakukan penyergapan ke wilayah Mingyao yang dipimpin oleh seseorang bernama Yao Hai karena merupakan suruhan dari ras serangga Zerg. Tuan Chang yang berasal dari ras tanduk emas mematuhi misi ini dan ia akan bersedia untuk membantu Lo Feng bersama dengan keenam rekannya yang berada di ranah Anding Puncak. Yin Sui juga menjawab ia akan menerima misi ini dengan para pasukannya yang berada di ranah dari Anding Menengah sebanyak 100 pasukan. Ribuan penguasa sektor, ratusan ribu master domain juga ikut adil dalam pasukan Yin Sui untuk membantu Lo Feng. 预祝10万人，借主1万人，不朽神灵100。 Lo Feng yang mendengar itu merasa puas atas bantuan mereka, yang di sini juga Babata menjadi sangat senang karena tak menyangka Lo Feng akan bisa memimpin ratusan pasukan Andiying. Kemudian pun Lo Feng memimpin misi tersebut dengan mereka pergi ke wilayah dari Bintang Mingyao. Yang setelah mereka sampai di Bintang Mingyao, di sini Lo Feng akan langsung memulai misi mereka untuk menghancurkan kekuatan pertempuran dari Yao Hai, yaitu dengan menghancurkan benteng pertahanan Yao Hai yang memiliki anggota sampai 120 juta pasukan. Singkatnya, Lo Feng pun menghancurkan salah satu benteng pertahanan mereka menggunakan senjata laser dari pesawatnya, yang dengan sekali tembakan planet pertahanan dari Yao Hai dapat dihancurkan oleh pesawat tempur mereka. 相互预警的机会。 领
命令一个舰队跟随我。 Dan selanjutnya pun para pasukannya Lo Feng, mereka semua langsung membagi tugas dengan mereka masing-masing pergi ke berbagai wilayah yang telah ditandai oleh Lo Feng mengenai benteng pertahanan dari Yohai lainnya. Karena tidak hanya satu planet saja, tetapi lebih banyak lagi. Dan diperlihatkan para pasukan Lo Feng dengan mereka menggunakan pesawat mereka masing-masing mulai menghancurkan satu persatu planet benteng pertahanan yang dimiliki oleh Yohai, yang mengakibatkan banyak pasukan Yohai yang menjaga wilayah mereka berguguran akibat tembakan laser pemusnah dari pesawat tempurnya pasukan Lo Feng. Berkat hal ini, dalam waktu yang singkat, puluhan armada tempur dan juga planet pertahanan Yohai dapat dihancurkan oleh pasukan Lo Feng, dan sekarang pun mereka akan mengincar induknya secara langsung, yaitu Yohai itu sendiri, yaitu dengan Lo Feng memerintahkan kepada Tian Cheng dan juga keenam rekannya yang berada di ranah Andiing Puncak untuk langsung melakukan penyegapan ke tempat Yohai. Tian Cheng bersama dengan keenam rekannya menerima perintah tersebut, yang lalu pun mereka pergi ke tempat lokasi dari Yohai. Sedangkan di tempatnya Yohai, ia baru saja tiba di planet tempat tinggalnya, dan tak lama kemudian tiba-tiba saja Yohai merasakan adanya keberadaan sosok kuat memasuki kawasan planetnya, yang dimana itu merupakan Tian Cheng bersama dengan keenam rekannya, yang langsung pun Tian Cheng melakukan serangan kepada Yohai dengan menggunakan palunnya yang mengakibatkan Yohai langsung terpental dengan sangat keras. Sekaligus serangan itu mengakibatkan istana tempat tinggalnya Yohai hancur akibat serangan Tian Cheng. Sedangkan Yin Sui melaporkan kepada Lo Feng bahwasanya Legium ke-9 telah berhasil menghancurkan seluruh planet pangkalan militer yang dimiliki oleh Yohai, membuat misi mereka telah berhasil. Sedangkan untuk Tian Cheng, di sini Tian Cheng mengira kalau ia juga telah berhasil mengalahkan Yohai, membuat Lo Feng bersama dengan para anggota pasukannya berpikir kalau mereka telah berhasil menyelesaikan misi ini. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja terjadi guncangan di tempat Yohai yang sebelumnya terjatuh, yang di sini ternyata Yohai masih belum tewas. Dan juga Babata memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya ranahnya Yohai telah berada di ranah Andiing Puncak, yang membuat ia dapat menyatukan kembali fragmen tubuhnya walaupun ia sebelumnya telah dihancurkan oleh Tian Cheng. Dan lalu pun tampak tubuhnya Yohai mulai terbentuk kembali, sambil di sana adanya tanaman-tanaman raksasa yang keluar dari planet tempat tinggalnya Yohai, sambil Yohai mengatakan untuk membunuhku tidak semudah itu. Dan lalu pun Yohai melakukan serangan balasan kepada Tian Cheng, yaitu dengan ia menggunakan sel-sel dari tanaman yang berada di planetnya untuk membungkus Tian Cheng dan juga anggotanya Tian Cheng. Tetapi untungnya Tian Cheng bersama dengan anggotanya bisa terbebas dari pengekangannya Yohai, dan langsung pun Tian Cheng melakukan serangan balasan kepada Yohai menggunakan palunya. Dan selanjutnya Tian Cheng melakukan serangan bertubi-tubi ke arah Yohai, yang di sini tujuannya Tian Cheng adalah untuk menghancurkan seluruh tubuhnya Tian sampai Yohai tidak bisa melakukan pembangkitan lagi seperti sebelumnya. Yang setelah itu pun Tian Cheng bersama dengan para pasukannya, mereka semua mulai bergerak untuk menyerang ke arah Yohai dengan serangan bertubi-tubi. Tetapi di saat Yohai yang berada di kondisi yang terpojok, tiba-tiba saja tubuhnya Yohai mengeluarkan simbol dari ras serangga Zerg, yang mengakibatkan Tian Cheng bersama dengan anggotanya mengalami serangan jiwa, yang ternyata serangan itu merupakan serangan jiwa yang dimiliki oleh ras serangga Zerg, yaitu sebuah serangan yang menyerang jiwa dari lawannya. Dan lalu pun tiba-tiba saja Yohai mengeluarkan sebuah serangan palu raksasa, tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Dan BTW, Yohai ini merupakan orang yang sama yang waktu episode sebelumnya mengirimkan pasukan mata-mata ke planet bumi untuk menghabisi Lo Feng. Jadi di sini sudah terlihat jelas bahwasannya Yohai merupakan pihak dari serangga Zerg yang sebelumnya juga telah mengirimkan mata-mata ke planet bumi, yang merupakan suruhan dari ras serangga Zerg untuk menghabisi Lo Feng. Jadi bisa dibilang mata-mata kemarin yang telah masuk ke dalam pesawat Z kemungkinan juga merupakan para pihak dari serangga Zerg. Dan untuk cerita selanjutnya kita lihat saja untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.
体承受的负荷，恰恰证明了这个国心茫然